Oke, untuk selanjutnya, ini nomor 2 dari UAS Multi 1 tahun 2020. Oh ya, di sini mohon maaf ya, aku typo jadi nomor 3, tapi nomor 2. Nah, buat soalnya itu, diketahui X berdistribusi normal multivariat dengan mu dan sigma. Nah, mu-nya itu 2, min 3, 1, dan sigmanya itu seperti yang bisa dilihat di sini. Kita berarti di sini nggak usah cari lagi, nggak usah dari data mentah karena udah disediain sama soalnya. Nah, yang pertama itu kita diminta hitung distribusi dari 3x1 min 2x2 plus x3. Kalau ini caranya masih sama kayak waktu tutor UTS kemarin. Jadi ini kan kombinasi linear, Z sama dengan CX. Nah, berarti kita mau cari berdasarkan yang udah aku jelasin di tutor UTS tuh, kalau kombinasi linear dari distribusi normal multivariat juga berdistribusi normal multivariat. Jadi kita tinggal cari mu Z sama sigma Z-nya gitu. Nah, di sini berarti mu Z-nya itu C kali mu. Mu-nya itu yang ini. Nah, jadi 3 min 2, 1 dikali 2 min 3, 1. Nah, ini kalian hitung manual aja, dapat 13. Nah, buat yang sigmanya berarti kovarian dari Z berarti C kali sigma kali C transpose. Nah, di sini berarti tinggal kita masukin aja sesuai yang udah diketahui di soal, terus dikaliin manual dan dapat 9. Jadi untuk Z-nya atau di sini 3x1 min 2x2 tambah x3 itu berdistribusi normal multivariat dengan mu-nya itu 13 dan sigmanya 9. Nah, terus buat yang B, di sini hitung vektor A. Vektor A itu berukuran 2 kali 1 yang aku tangkap dari soalnya. Sedemikian rupa sehingga variabel X2 dan X2 min A aksen atau A transpose kali X1, X3 vektor itu independen. Nah, di sini untuk A-nya sendiri untuk A aksen itu berarti kan 1 kali 2. Nah, terus di sini kita misalin A1 sama A3. Nah, kalau independen berarti kovariannya antara X2 sama ini itu 0 gitu. Nah, terus di sini kita coba uraiin dari kovarian. Nah, di sini kalau kovarian itu tinggal kita buat ekspektasinya. Ekspektasinya tuh X2 kali X2 kuadrat, terus min A1 X1 kali X2, terus selanjutnya sampai selesai. Nah, di sini kita dapat ini sama dengan 0 gitu. Jadi ini kelanjutannya ya ke bawah. Nah, terus dari sini tuh kita geser yang min ekspektasi X2 kali ekspektasi X2 min A1 X1 min A3 X3, geser pindah tempat. Nah, terus dari persamaan ini tuh kita keluarin yang konstantanya atau A1, A3 sama A2-nya. A1 sama A3-nya. Nah, karena itu yang mau kita cari kan dari soal ini. Nah, kita keluarin dulu. Dan E-nya itu ekspektasinya berarti masing-masing. Jadi, ekspektasi dari X2 kuadrat, terus ekspektasi dari X1 X2, terus ekspektasi dari X3 X2 kayak gitu. Ya, pokoknya dibentuk kayak gini. Terus di sini ini bentuk penguraiannya aja sih dari yang ini. Jadi EX2 kali EX2 tuh berarti EX2 kuadrat. Terus EX2 kali min A1 EX1 tuh kayak gini bentuknya, kayak gitu. Ini penguraiannya aja. Terus kita namain persamaan 1 gitu. Karena ini yang bakal kita pakai. Nah, terus buat nyari A1 sama A3-nya, di sini kita scroll di. Nah, di sini kita lihat lagi matriks dari sigmanya yang kita pakai tuh yang X2 ini. Jadi ini kan berarti S atau
Oke, untuk nomor 2B itu kita disuruh menghitung vektor A yang ukurannya 2 kali 1, 2 baris 1 kolom, sedemikian rupa sehingga variabel x2 dan x2 min A transpose kali vektor x1, x3 nya itu independen. Yang pertama tuh berarti covariance dari x2 sama x2 min A transpose x1, x3 nya itu 0. Nah, di sini A aksen atau transpose itu ukurannya 1 kali 2, jadi 1 baris 2 kolom yang terdiri dari A1 sama A3. Nah, berarti di sini bisa kita uraikan x2 x2 min A1 x1 min A3 x3. Terus kita uraikan lagi bisa ke bentuk ekspektasinya, karena di sini yang kita ketahui itu vektor rata-ratanya. Nah, jadi di sini x2 kuadrat tuh dari x2 kali x2, terus selanjutnya x2 kali min A1 x1 selanjutnya sampai selesai sama dengan 0 kayak gitu. Terus nanti yang minus, yang bagian minusnya ini bisa kita geser ke sebelah kanan. Nah, terus jadi persamaan ini. Terus dari persamaan ini kita keluarin konstanta A1 sama A3 nya, karena itu yang mau kita cari. Terus kalau yang dikuningin ini atau persamaan satu ini bentuk penguraian dari sini, jadi EX2 kali EX2, jadi EX2 kuadrat kayak gitu. Terus selanjutnya EX2 kali min A1 X1, selanjutnya kali sini gitu. Nah, terus di sini kan kita ada dua ruas gitu kan. Nah, di sini kita satuin buat nemuin A1 sama A3 nya gitu. Jadi EX2 dikurangi EX2 kuadrat. Terus di sini kan dua-duanya sama ya, 2. Jadi kita berdasarkan rumus varians sama covariance tuh bisa bilang kalau ini kita mau cari S22. Jadi varians si varians yang 2 gitu. Nah, di sini untuk S22, S32 sama S12 tuh ada di matriks varian kovarian di atas. Jadi yang ini 132 kayak gitu. Nah, terus buat di sini kan kita juga ngesubstitusiin EX2, EX3 sama EX1. Nah, itu tuh kita pakai dari yang vektor rata-rata yang di soal 2 min 3 sama 1 ini. Jadi X1, X2, X3 gitu. Nah, oke, terus ini S22 kita hitung sampai ketemu persamaannya ini. Terus yang satu lagi S12 ini tuh yang X1, X2, terus ini ya yang satunya itu X1 sama X2, X2 gitu. X1 sama X2 kali X2. Nah, kalau yang ini itu kan tinggal kita substitusiin dari soal dari keterangan soal yang matriks varian kovarian sama matriks sama vektor rata-rata itu sama sampai ketemu persamaan ini, persamaan 2. Terus yang S32 juga sama caranya gitu. Nah, kalau udah diketahui semuanya, yang persamaan 2, 3, 4 ini kita substitusi ke persamaan 1 buat nemuin A1 sama A3 nya kayak gitu. Nah, lanjut di sini aku nggak tulis soal lagi ya, tapi di sini aku langsung substitusiin, jadi 12 kurangi A1 kali min 5 terus dikurangi A3 kali min 1 sama dengan min 3 dikuadratin min A1 kali min 3 kali 2 berarti min 6 ini tuh. Terus dikurangi A3 dikali min 3 kali 1 atau min 3 kayak gitu. Nah, kalau udah dari sini kalian tinggal dikaliin biasa, terus di satu ruasin, terus konstantanya di ruas kiri, terus nanti ketemu kalau A1 itu sama dengan 3 kurangi 2 A3 gitu. Nah, jadi bisa kita simpulin
A itu sama dengan A1 A3 sama dengan A1-nya itu sama dengan 3 min 2A3 kayak gitu. Nah, kalian lihat aja di sini ya, disesuaikan dari persamaan satu ini. Oke.